you kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sobat malas, sobat santai, dimana saja berada. Kembali lagi dengan saya Joni Males di channel Orang Santai ini. Oke. Ya, bersama seseorang. Tapi saya mau cerita dulu. Jadi ceritanya gini. Kemarin saya ditantang oleh seseorang untuk membuat podcast. Coba, Mas Joni Males bisa nggak bikin podcast? Nah, Wow. Terus saya tertantang juga. Di samping itu banyak sekali teman-teman YouTuber saya yang bingung. YouTube-nya itu diisi kontennya apa? oke. Akhirnya saya mau untuk membuat podcast. Tapi karena saya tidak memiliki korban untuk yang saya podcastin, akhirnya saya meminta yang menantang untuk podcast. Dan memang beliau ini master podcast. Jadi channelnya YouTube dibangun dengan podcast. Nah, nanti kita akan kulik. Nah, karena ini tayang di 2 channel, maka pembukanya ada 2. Oke, biar kawan saya ini kenalan sendiri. Oke. Ini teman-teman sudah disampaikan oleh beliau. Welcome back to my channel. Kembali di channel saya Hari Sulistiadi Official Page. Hari ini kita akan apa ya istilahnya? Battle of podcast. Oke, kita nantang Podcast di podcast. Oke. Jadi teman-teman, podcast ini ada tayang di 2 channel YouTube karena kita pakai beberapa kamera, betul ya Mas ya? Ya. Nah kalau pakai satu kamera kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kita sekarang berada di Surabaya. Surabaya. Nah, Di kandangnya beliau. betul. Sebenarnya ini adalah podcast kita yang kedua. Yang Dua. pertama saya berada di kandang beliau di Jogja. Di Jogja. Dan sekarang welcome to The Jungle. Di Jungle. Surabaya. Katanya diajak jalan-jalan kemana? Ya, kemarin saya diajak jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, juga termasuk wisata yang konon ditutup. Oke. The Ya, Legend. The Legend. Salah satu lokalisasi yang konon katanya paling besar di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Kemana saya ajak jalan-jalan ke Doni? Jalan-jalan aja. Oke. Jadi beliau ngecek beneran sudah tutup apa enggak. Oke teman-teman, sebelum nonton video podcast kita kali ini, jangan lupa subscribe channel saya Hari Sulistiadi Official Page dan channel beliau Orang santai. Oke, Orang Santai. Nah, kita akan ngobrol santai dan Ya. hari ini saya selaku host dan juga selaku bintang tamu juga. Bintang tamu. Nah, jadi beliau ini Saya selaku host, Host. beliau narasumber. Oke. Hostnya 2, narasumbernya beliau ya. Oke. Di Jogja kan saya sebagai host. Ya. Beliau Mas Brian sebagai Bintang tamunya. bintang tamu atau narasumber. Nah, teman-teman just info bahwasannya kita ini punya profesi yang sama yaitu mentor. Mentor. Mentor pembicara atau pengajar kira-kira Ya. seperti itulah di komunitas kita masing-masing. Nah, teman-teman kita sebelum podcast ini kan ngobrol, betul ya Mas? Ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Mas Brian, kenapa enggak bikin video podcast? Ya. Terus saya tidak menjawab, saya cuma diem. Oh iya, Oke. kenapa juga saya tidak mau bikin nih. Oke. Terus dia agak ledekin saya. Bisa nggak? Jangan-jangan nggak bisa. Nah, itu dia. Oke, saya belajar. Saya belajarnya sama kamu ya. Saya jawab kayak gitu. Siap. Oke, jadi hari ini beliau sebagai host, Host. dan saya sebagai Narasumber. narasumber. Tanya apapun saya jawab. Biasanya kan teman-teman biasanya saya sebagai host tanya ke narasumber. Ya. Betul ya? Kali ini kita balik ya. Oke. Beliau yang jadi narasumber. Nah, dan ini penting juga untuk teman-teman yang kemarin masih bingung. Saya ini apa namanya bingung isi kontennya YouTube-nya apa. Nah, kita nanti akan dibuka oleh kawan saya ini. Kenapa harus podcast dan podcast itu penting? Oke, tapi kita tanyanya nanti satu-satu pelan-pelan ya supaya Oke. terbuka semuanya. Siap. Baik. Oke. Saya siap. Siap. Ditanya apapun. Oke. Mas Heri. Oke. Kenapa? Pertama ini dulu. Oke. Apa itu podcast sebenarnya? Oke, jadi gini teman-teman. Kalau kenalan kan kita sudah hari ganteng gitu lah. Ya, dari ganteng. Kemarin kaosnya gini, password dari ganteng. Password, keyword. Nah, kenapa podcast atau apa itu podcast? Pada dasarnya podcast ini kan kalau saya jelaskan secara detail lebih baik teman-teman cari di Google. Betul. Oke, tapi Menurut Om Hari aja, podcast itu apa? menurut kacamata saya sebenarnya tidak ada bedanya dengan talk show sih mas. Talk show. Talk show kan kita dalam tanda kutip lebih ke formal ya kayaknya ya. Dan biasanya talk show ini ada di media-media yang menurut saya tertentu dan besar. Nah, tetapi talk show ini juga kadang-kadang tergantung hostnya, tergantung narasumbernya, betul ya? Betul. Nah, podcast itu berangkat dari radio sih mas sebenarnya. Talk show di Radio. Oh, dari radio awalnya ya, Betul. sejarahnya itu ya. Jadi cuman audio doang. Audio. Doang. Jadi pendengar radio itu mendengarkan narasumber hanya
mendengarkan suaranya tanpa kelihatan mukanya. Tanpa kelihatan mukanya, jadi hanya suaranya berbincang seperti itu ya. Yes, that's right. Dan akhirnya ketika teman-teman dalam waktu 10 tahun terakhir ini kan YouTube mulai betul ya. Walaupun sebelumnya juga sudah mulai ada beberapa. Nah, tetapi dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini kan podcast mulai ya. Betul ya. Nah, tetapi hanya kita bisa melihat bahwa podcast ini hanya diisi oleh, mohon maaf ya, tokoh-tokoh publik yang terkenal, ya, betul ya, betul. Yang terkenal, kemudian politikus, mohon maaf ya, saya tidak sebutkan namanya, kemudian artis dan lain-lain. Nah, tetapi saya melihat celah ini seharusnya kita semua bisa loh bikin podcast. Betul ya Mas? Betul, karena YouTube itu ya milik bersama. Betul, dan seluruh dunia bisa melihat. Dan gratis ya. Free sementara ini ya. Sementara ini ya. Kita tidak ke depan, tapi kita manfaatkan lah celah ini. Kira-kira seperti itu Mas. Nah, saya ngomong ke Mas Brian, Mas, harusnya semua orang itu bisa loh bikin podcast. Ya. Nah, tetapi tidak semua orang bikin podcast. Tidak semua orang bisa bikin podcast. Tidak semua orang bisa bikin podcast. Betul, termasuk profesi kita sama-sama mentor pembicara. Tidak semua pembicara kan walaupun punya channel YouTube, tapi tidak bisa memposisikan diri sebagai podcaster. Why atau kenapa? Karena biasanya sih, Mas, podcast ini kan selain kita berbicara, bertanya, kita juga harus mendengar. Kita harus juga mau mendengarkan. Betul. Jadi podcast ini adalah komunikasi dua arah. Dan kita sebagai seorang host juga harus mau menerima curhat. Istilahnya seperti itu. Itu sih definisi tentang podcast sederhana itu. Oke. Dan kalau saya melihat kalau podcast itu rata-rata lebih non formal, alias boleh pakai bercanda, boleh pakai nggak masalah. Nggak kayak talkshow yang harus resmi. Iya, formal gitu tuh. Siap. Iya. Oke, terus Om Hari aku mau tanya nih. Kenapa Om Hari itu bangun channel YouTube-nya milih podcast? Karena kan banyak nih mungkin ada channel mukbang atau mungkin channel jalan-jalan atau apa yang membuat Om Hari itu podcast gitu loh. Aku maunya podcast saja. Nah, pasti ada alasannya kan? Siap. Kira-kira apa Mas? Oke. Jadi teman-teman, pada awal saya bangun channel YouTube ini yang pertama adalah konsepnya adalah file berupa video yang bisa saya lihat sewaktu-waktu. Yes. Bisa. Untuk spesifiknya pada waktu itu, ini jujur ya, review buku. Awalnya mau review buku. Betul. Nah, review buku saya juga pernah kepikiran kalau review buku. Oke, terus. Karena sebelum jadi seorang pengajar atau mentor, kita kan hobi baca buku. Buku motivasi, buku tentang bisnis dan lain-lain, kehidupan. Berarti Om Hari ini hobi baca buku ya? Baca buku. Tuh kawan-kawan. Penampilan kadang unik. Dia suka bercanda gini, ternyata bukunya di rumah itu banyak. Iya. Jadi saya pesen juga untuk terutama untuk pendengar saya, please sukailah membaca ya. Yes. Pasti beda, cara bercandanya pun akan beda. Oke, lanjut Om. Berpikirnya berbeda. Yes. Berpikirnya berbeda. Oke, jadi dimulai dari saya cinta membaca. Karena saya tipikal orang yang awalnya memang pembaca banget. Suka belajar. Oke, suka belajar dan saya ngomong ke teman-teman, jujur ya, buku saya ini banyak hilang sama teman-teman. Dipinjam, dikembalikan. Itu. Ya sudah. Itu beli buku baru Mas. Beli buku baru di salah satu toko buku lah. Nah, akhirnya saya pikir, kenapa ya saya nggak cari buku di toko buku bekas, lebih murah dengan buku yang sama. Kira-kira seperti itu. Akhirnya saya beli buku bekas. Walaupun kalau nggak ada di bekas, akhirnya saya cari baru juga. Walaupun tidak semua buku itu saya habiskan. Saya cari yang menurut saya literasi bagus, kutipan-kutipan itu bisa saya aplikasikan. Rata-rata buku apa Om? Genre apa? Motivasi pasti ya. Kemudian bisnis. Buku pertama saya adalah Financial Revolution. Kemudian yang kedua Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki ya. Akhirnya teksnya saya beli yang lain-lain. Yang soal motivasi, bisnis, finansial. Betul. Terakhir Intelligent Investor. Tentang saham, investasi saham. Oke. Nah, kemudian dari kecintaan itu akhirnya saya berpikir, iya ya, saya ini punya banyak buku ya. Kenapa saya tidak review buku? Kenapa tidak review buku? Oke, terus kan karena suka membaca buku, pengen bikin channel review buku. Betul. Terus akhirnya jadi podcast ya ini. Jalannya gimana ya? Ceritanya gini teman-teman. Ketika saya sudah
melakukan atau upload video pertama Yes. dengan video review buku tentang Credit Card Revolution. Credit Card Revolution Pak Roy Sakti. Betul. Ya. Bung Roy Sakti atau Pak Roy Sakti, kebetulan guru saya dan juga guru Mas Brian di komunitas Credit Card. Sebelum podcast saya izin beliau loh. Oh gitu. Oke, kok izin review bukunya ya Bukunya di YouTube. di YouTube. Dan saya masih punya etika itu. Iya. Oke. Jadi ini mungkin apa ya? Ini aturan tidak tertulis, tapi Ya. saya biasakan seperti itu. Betul, tetap Oke. minta izin ya. Betul. Karena ini kan terkait dengan kita membahas karya seseorang. Betul. Nah, kalau ada salahnya kan beliau bisa Koreksi. bisa komplain dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika saya sudah upload, pasti tes dan ukur dong. Betul. Oke. Nah, ketika saya upload, awal-awal subscriber saya kan sedikit. Betul. Nah, kemudian saya kombinasikan share ke medsos saya, Instagram, kemudian Facebook, fanpage Facebook, WA. betul, WA dan lain-lain. Yang nonton hanya komunitas saya, atau murid-murid saya, teman-teman saya. Ya. Dan saya cek ketika di YouTube kan bisa cek durasinya ya. Ya, durasinya. Kok kayaknya nggak ada yang 50%. Enggak jam tayangnya berapa? Jam tayangnya berapa? Akhirnya kelihatan view-nya berapa. Nah, terus saya berpikir ternyata saya lupa bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk yang literasi atau minat bacanya rendah. Hampir-hampir terendah lah kalau dari Terendah. seluruh dunia ya. Yes, kenapa? Karena kita cenderung lebih suka gambar sih mas. Ya, kita gambar sama daripada membaca. Nah, kalau teman-teman pengen tahu buktinya, kalau biasanya teman-teman lihat di Facebook atau di Instagram atau di medsos jualan, gambar sudah ada, definisi sudah ada, harga sudah ada. Yang tanya di bawah, Mas, harganya berapa? Nah, bisa COD, padahal sudah ada tulisannya. Nah, ini berarti kita Iya. ini salah satu contoh ya. Jadi literasi baca kita ini Rendah. Jadi ibarat kita ini mending mati lah daripada baca. Lebih suka di dongeng atau ceritain ya. Betul, termasuk ketika ya kita di komunitas kan kita diajarkan untuk membaca apapun ya, termasuk perjanjian di bank kan kita ada baca kan, cuma tanda tangan Iya, doang. betul. Kita tanda tangan, udah buka lah. Kita nggak tahu pasal-pasalnya loh mas. Oh gitu benar ya. Benar. Kalau di perjanjian itu ya pokoknya main tanda tangan aja. Iya. Padahal bisa bahaya itu. Nah itu dia, loh pasal itu sudah tanda tangan loh, Iya. di foto loh, di video loh. Nah, Iya. kita kalah. Iya. Nah, akhirnya ya dari kecintaan saya membaca, kemudian saya aplikasikan ke review buku. Iya. Nah walaupun impact atau respon dari teman-teman itu biasa saja ya, dan terlalu tertarik kira-kira seperti itu, karena memang kita hidup di Indonesia. Betul. Harus menyadari. Betul. Gitu mas. Akhirnya Om Oke. Hari kepikiran Berpikir lain. berpikir lain. Udah, sekarang saya nggak review buku, tapi review orangnya. lewat Oke, podcast. betul. Review narasumber yang Hidup. menurut saya bisa diajak ngobrol. Yes. Oke. Seperti itu, Kira-kira ya? seperti itu, Mas. Terus sejarahnya seperti itu kalau Iya. jadi simpel. Nah, saya ada pertanyaan titipan dari Siap. teman saya Mas Hari. Nah, Oke. kalau dalam membangun sebuah channel podcast itu apakah kita harus menyasar niche tertentu? Misalnya gini, Oke. podcastnya itu pembicaranya yang diundang adalah pebisnis semua, Oke. atau mungkin pelawak semua, ataukah mungkin apa atau Om Bari punya Oke. aturan sendiri atau Saya minum ya. boleh silakan diminum, saya juga minum. Jadi ataukah niche tertentu Oke. atau mungkin kalau kita Spesifik lihat ya? spesifik kalau kita lihat kan ada yang artis, mereka yang artis atau orang-orang yang baru viral itu yang dia podcastkan. Oke. Atau momen tertentu ya? Momen tertentu ya. Betul lah. Kalau Mbak Hari ini gimana untuk memilih audien atau narasumber yang mau di podcast ini menentukannya gimana? Apakah niche tertentu atau tidak? Oke. Jadi kebetulan Tuhan menempatkan saya dalam sejarah yang luar biasa. Siap. Oke, jadi saya tulis di deskripsi itu saya hanya manusia biasa yang kebetulan ada di sejarah yang luar biasa. Luar biasa. Kira-kira seperti itu. Dan pada akhirnya semesta ini kan selalu mendukung apa yang kita kerjakan. Kalau ibarat kata pikiran, kemudian ucapan dan tindakan kita kan menentukan kita mau kemana. Betul. Ya mas. Akhirnya saya ditempatkan di beberapa banyak komunitas. Ya. Nah, kalau saya berangkat dari komunitas BMX, BMX. jadi BMX yang komunitas sepeda ekstrim, BMX, ekstrim sport. Nah kebetulan
Surabaya, saya berangkat dari sana dan itu mulai membesarkan nama saya di luar kota Surabaya. Saya kenal dengan komunitas lain-lain, start dari BMX ya, saya kenal dengan teman luar kota, kemudian bisa nginep kemanapun. Dan teman-teman BMX. Itu start pertama saya keluar dari kawan-kawan BMX. lingkungan terkecil. Oke. Nah kemudian ketika dari BMX akhirnya ada beberapa kita ada di organisasi. Kalau saya ini kan penghayat ya mas. Oke, saya ada di komunitas penghayat dan kebetulan juga Tuhan menempatkan saya sebagai pengurus. Kira-kira seperti itu. Dan di perjalanannya saya ada di pusat. Nah, jadi saya jadi lingkup nasional tertinggi kira-kira. Tapi dengan itu sudah lingkup nasional ya. Oke. Sudah bukan provinsi lagi nih. Sudah bukan daerah. Dulu startnya sih dari daerah, provinsi, kemudian jadi nasional. Jadi seluruh Indonesia bisa saya kontrol. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian dari komunitas yang lain, salah satunya bisnis. Ya. Beberapa segmen bisnis ini kan saya juga kebetulan nggak mungkin lah seorang mentor itu berangkat dari nol atau mereka tidak ikut seminar dulu. Iya betul. Nggak mungkin. Ikut beberapa seminar, akhirnya punya komunitas. Betul. Punya teman dulu, ya. kemudian kita kenal dengan komunitas banyak. Akhirnya pasti kita punya apa ya? Spesifikasi jalan pilihan lah mas. Jalan pilihan. Kita bisa jadi pemain dalam tanda kutip pelaku, Ya. praktisinya, kita bisa sebagai pengajarnya, kita bisa sebagai penyelenggaranya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya seiring jalannya waktu, saya mengajar di beberapa komunitas, kira-kira seperti itu. Dengan paspor tetap. Dari ganteng. Oke. Terus berarti untuk yang narasumber yang dipilih Om Hari ini, pokoknya nggak harus pejabat, nggak harus ini, pokoknya bebas siapa aja bisa ya. Bebas. Jadi teman-teman, pakai saya sifatnya universal sosial. Universal sosial itu konsep gimana? Gini, pada dasarnya tidak spesifik tertentu ya. Tertentu. Misalkan saya ada di BMX ya, biasanya teman-teman BMX ini hanya upload video doang, atau podcast atau BMX doang, atau review sepeda, review skatepark atau BMX park, biasanya seperti itu sebenarnya. Tapi saya masuk ke BMX sebagai apa ya? Pendengar ide mereka. Walaupun dulu ya punya beberapa pengaruh, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ saya masuk sebagai seorang host yang bisa masuk ke BMX. Tapi video pertama saya bukan nonton BMX. Oh, video pertamanya siapa? Tetangga rumah. Tuh kawan-kawan. Jadi kalau kita mau podcast itu nggak usah susah-susah. Misal teman-teman nggak usah mau podcast artis atau apa, kalau susah ditemui yang mudah dulu. Oke. Saya salut loh dengan Om Hari. Podcast pertama tetangga rumah dan anak kecil. Nah, jadi kasusnya pada waktu itu anak cewek saya berantem. Nah, saya tahunya ketika saya sebut namanya ya, Dea misalnya. Dea ini kan biasanya main sama anak saya ya. Nah, ketika si Dea nggak main beberapa hari, ayahnya tanya dong, tumben nggak mainan sama si Dea? Iya, terus ya dia anak saya, tipikalnya kan agak tertutup misalkan. Setelah saya cek ke yang bersangkutan, ternyata berantem. Nah, jadi saya panggil si Dea. Saya marahin. Nggak dimarahin. Tapi dibikin podcast. Tapi sebelum podcast saya izin ke keluarganya mas. Pasti kan ada nikah ya. Iya betul. Saya izin ke keluarga, ke mbahnya, ke keluarganya. Intinya saya tidak marah kok. Iya. Sebagai orang tua, gak zamannya lah marahi anak yang berantem dengan anak kita. Iya betul. Itu apa itu? Apa ya? Masa marahin ibaratnya kalau anak Iya, kecil iya. ya biar berantem sendiri. Betul. Bukan soal kalah dan menang sih mas. Betul ya. Ini cuma soal edukasi ke anak kita. Karena kalau anak kita minta dibela terus, walaupun mohon maaf ya, walaupun ayahnya bisa menang atau kalah, Yeah. itu tidak menjadikan pendidikan yang bagus. Iya. Nah, biarkan mereka ada di lingkungannya Yeah. dengan apapun yang terjadi. Kenapa benar? Nah, akhirnya saya angkat podcast dan dia mau podcast yuk, kita bertiga, Om, anak saya sama si Dea. Sama si Dea ya. Betul. Masih ada videonya. Masih ada. Oke.
Teman-teman nanti akan saya taruh di link di Iya. deskripsi video Om Hari podcast bersama 2 anak kecil. Iya, jadi judulnya menjadi intinya menjadi orang yang sukses dan lain-lain itu bisa kok, tapi menjadi ayah yang baik itu tidak gampang. Ya, enggak gampang. Tidak gampang. Jadi di podcast itu awalnya saya kenapa sih kok berantem? Iya. Nah, plus solusi. Solusi. Pasti. Jadi solusinya Om Adi ini panggilnya kan cuma Om Om Adi. Adi gitu ya. Om Adi gak marah kok sama kamu. Kita Iya. cuma mengedukasi ke Iya. netizen, ke publik bahwa cara saya menyelesaikan masalah itu ini loh. Ini tidak dengan marah-marah, Betul. tidak menyalahkan anak maupun menyalahkan anak tetangga, Betul. temannya gitu ya. Betul. Saya selalu mengedepankan kalau istilah kerennya diplomasi lah. Diplomasi, negosiasi dan diplomasi. Betul, karena dengan diplomasi atau sederhananya kita ngopi bareng itu selesai loh masalah. Ya, betul. Daripada kita berantem di internet. Ya, daripada jarinya komen-komen gak jelas, mending iya. aja ngopi ya. Terus ketemu ngopi, apa sih masalahmu ya? Nah, Udah. Oh ternyata ini toh. Biasanya seperti itu. Ya, Mas. ya, salah paham. Betul. Dan selanjutnya ketika video itu sudah tayang, responnya lumayan. Saya lihat view-nya lumayan. Oke, dan selanjutnya giliran sama temennya anak cowok. Temennya, tapi yang anak cowok. Anak cowok. Anaknya Mbak Rina ada berapa? 2. 2 cowok dan cewek ya. Itu yang pertama cowok, Oke. yang kedua kan cewek. Cewek, ya. Nah, podcast yang pertama sama temennya anak cewek. Anak cewek. Kemudian yang selanjutnya podcast dengan temennya anak cowok. Kebetulan mohon maaf ya, anak berkebutuhan khusus. Oh, Jadi secara usia tua, tapi sempat bergaul sama anak kecil. oh iya, iya, jiwanya masih jiwa muda lah. Betul. Masih jiwa anak-anak walaupun usianya. Dan itu rumahnya ya tidak terlalu jauh lah. Tapi biasanya main di sekitar anak-anak saya. Kompleks itu ya. Kompleks itu. Karena di rumah kan ada wifi. Ya. Ada wifi ya. Nepek ya. Maksudnya apa? Hari ganteng. Kira-kira seperti itu. Dan saya tetap menyampaikan bahwa ini narasumber ABK. Itu anak berkebutuhan khusus. Secara dia menyampaikan ucapan, komunikasi memang agak sulit. Ngomongnya kan ya seperti itulah kira-kira Mas. Tapi kita tidak melihat itu. Ya. Saya melihat bahwa orang ini atau anak ini punya hak untuk mencintai lawan jenis. Betul. Oh, jadi anak ini pasti tetap ada jodohnya. Anak Punya hak ini untuk punya mencintai. hak untuk mencintai dulu ya. Soal jodoh kan kita tidak tahu. Nggak tahu. Tapi saya tanya, kamu punya pacar? Punya. 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 Kalau ibarat kata tetangga bilang ya duduk pacare, tapi dia Dekat. suka tertarik. Nah, jadi saya lihat bahwa ya dari golongan apapun, meskipun dia mohon maaf ya berkebutuhan khusus, dia punya hak untuk Tetap mencintai. berhak untuk mencintai dan dicintai. Betul. Kira-kira itu saya melihat dari sisi situ. Situ ya. Sampai- Sisi yang orang lain nggak lihat mungkin. ya. Betul. Nah, itu kan tidak terpikir. Iya. Tidak terpikir. Dan saya start dari lingkungan kata tetangga. Ya, tetangga, tetangga, keren kan? Karena tetangga, teman-teman tuh bisa bikin podcast, mungkin mau wawancarai orang jualan bakso yang sering lewat, bisa aja ya, Iya. ya, mungkin intinya. Nah, terus Om Hari ini, saya kan melihat nih, memantau juga Oke. channelnya Om Hari ini kan. Siap. Itu kan setelah podcast itu signifikan banget Konsisten naiknya ya? subscribernya juga. Kemarin Om Hari lihatin jam tayangnya itu juga naik. Nah itu memang berarti karena podcast. Dan itu berapa lama Om? Dari podcast pertama itu setelah Om Hari konsisten membuat podcast ini berapa bulan itu bisa sampai seperti itu? Oke. Video pertama channel YouTube saya kalau tidak salah ya 6 bulan. 6 bulan ya? Bukan podcast loh. Bukan podcast. Bukan podcast. Video saya dulu, kemudian review buku. Oh, aku tahu. Yang 2 menitan itu ya? Ya. Nah, kemudian podcast 5 bulanan. 5 bulanan. 5 bulanan. Kalau sudah tahu sekarang ya 60 atau 70 video. Dan itu organik tanpa beli subscriber, tanpa beli jam tayang. Tanpa beli katanya. Karena podcast ini kan bisa membantu gini ya. Podcast ini kan durasinya relatif lama ya. Betul. Relatif lama bisa menambah jam tayang. Dari Ya. kacamata YouTube ya. Dari Bisa kacamata menambah YouTube. jam tayang. Kemudian di satu sisi narasumber ini pasti akan share video podcast YouTube saya ke komunitasnya atau minimal ke keluarganya. Saya habis podcast sama Om Hari. Ya. Saya habis podcast sama Mas Adi misalkan. Kira-kira Ya. begitu. Akhirnya orang melihat. Orang melihat. Kalau ya. cocok subscribe. Subscribe. Oh, jadi itu kawan-kawan, keuntungannya podcast itu satu, karena Hmm. pajak itu nolong banget jam tayang. Betul. Yang kedua,
si narasumber ini pasti akan bantu nge-share entah ke Pasti. komunitasnya atau Pasti. keluarganya. Minimal dia sendiri akan nonton gitu ya. Minimal satu orang yang nonton. Iya, minimal satu orang yang nonton. Dan pasti hatersnya nonton. Hatersnya juga Pasti. memantau. Nah, apa ini? Oh, apa ini? Nah, apa ini? Apa man ini misalkan gitu. Nah, Om Bari, bisa nggak ceritakan Nah, secara gini singkat? Mas, mohon maaf saya potong. Selain jam tayang plusnya ketika sudah monetis ya, Ya, teman-teman kalau monetis ini kan kita anggap sebagai passive income. passive income, bonus lah. Betul, kita enggak cari di sana lah. Tetapi iklan ini bisa masuk every time. Tengah-tengah itu iklan terus mas. Betul, di tengah, di awal, di pojok, di paling akhir Betul. bisa semua. Yang pasti di depan iklan. Salah satu keuntungannya itu kalau ya. konten yang dianggap di YouTube sebagai konten yang menurut mereka recommended, pasti iklannya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. bener. Nah, itu saya beberapa kali. Berapa kali di tengah ya? Nanti ini lumayan nanti. Dan saya melakukan itu dengan enjoy. Iya. Nah itu teman-teman, keuntungannya adalah iklannya itu juga banyak. Ya, gitu. Nah, kecuali yang ke premium ya mas. Iya, Beda ya. beda lagi. Apa beda iklan? iklan. Nah, terus aku pernah dengar teman-teman satu prinsip dari Om Hari tentang podcast ini yang bagus, dan itu saya sampai manggut-manggut sebenarnya. Dia tuh bilang gini, awalnya saya itu mas, saya nggak pikirin dulu monetis, tapi Iya. dia itu pengennya apa? Saya tanyakan langsung, pengennya apa mas? Waktu itu dulu pokoknya pengen ninggalin sesuatu nih. Nah, buat putranya. Nah, coba mas ceritakan Oke. tujuan awalnya mas. Tujuan awal tetap file konten ya mas, video ya. File konten. Oke, kalau konten yang bisa dilihat sewaktu Sewaktu-waktu oleh anaknya kelak, tentang ayahnya. sewaktu minimal saya. Minimal diri sendiri. Iya, minimal saya. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin nextnya kan kita nggak tahu kalau kita sampai kapan. Betul. Gitu ya. Di satu sisi mungkin kita banyak dengar kita teman-teman kita yang usianya di bawah kita, sepantaran kita, Ya. sudah meninggalkan kita. Apalagi masa-masa pandemi, kita banyak kehilangan kawan-kawan ketika waktu terakhir masa pandemi. Ya, mudah-mudahan mereka dapat tempat terbaik. Ya, Oleh seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir, ya udah, saya ingin meninggalkan sesuatu minimal kenang-kenangan. Yang pertama, ke anak saya, supaya bisa melihat bapaknya. Nah, bapaknya ini punya teman siapa saja. Saya kayak perpustakaan pribadi lah, tapi dalam Yes. bentuk video. Betul, perpustakaan pribadi. Nah, yang bisa dilihat suatu waktu. Setelah saya meninggal, dan saya siap kapanpun. Ya. Istri saya yang belum siap, karena takdir masih ada. Akhirnya masih ada. Walaupun edukasi tentang hukum sudah saya jelaskan. Sudah dijelaskan ya. Hukum ini, hukum ini. Kalau KPR suamimu meninggal untuk ini Iya. sudah saya jelaskan. Betul. Tapi ya biasa lah, itu manusia gitu. Nah, kemudian dari kacamata narasumber, saya pernah beberapa kali dan lebih dari satu kali mas, janjian dengan narasumber, Ya. usia berapapun, yang sepuh dan yang muda. Dengan anak kecil tadi. Betul. Sebelum realisasi podcast itu, yang bersangkutan meninggal dunia. Oh. Jadi saya ada penyesalan. Belum sempat podcast. Belum sempat podcast. Videonya sudah. Saya sudah janji sama yang bersangkutan. Oh. Dan itu terjadi beberapa kali. Berapa kali? Oke, jadi ketika ada momen, istilahnya kalau iseng-iseng saya chat kan, belum podcast gak? Iya. Atau mau podcast gak kamu? Lu mau podcast gak? Kalau mereka mau ya, sebisa mungkin momen itu akan saya kejar secepatnya. Secepatnya. Langsung segera ya. Secepatnya. Yes. Beneran. Ya. Jadi Kita nggak tahu apa yang ke depan akan betul. terjadi. Jadi minimal saya meninggalkan kenang-kenangan video ke keluarganya. Betul. Ini loh saya podcast Dengan ayahmu atau dengan kakekmu kayak betul, gitu. betul. Nah itu apa ya, punishment untuk saya. Punishment. Punishment untuk saya. Saya tidak ingin meninggalkan apa ya istilahnya ya, kalau teman kan kita dari segmen manapun ya minimal kita punya memori lah. Memori foto kan biasa. Ya, memori video dan memori interaksi itu yang Betul. belum ada ya. Belum ada. Dan Jadi bagus. mengulik kehidupan narasumber itu, mengulik kehidupan teman itu, kadang-kadang mereka membuka sesuatu yang belum pernah mereka ceritakan. Belum pernah mereka ceritakan bahkan ke teman yang kita anggap tuh lebih dekat dengan orang itu, ternyata belum. Kira-kira seperti itu mas. Ya, Jadi saya langsung gas momen itu ketika bisa. langsung gas ya. Gas. Walaupun itu beda kota ya. Betul.
Betul. Langsung nyamperin saya ke Jogja kemarin. Saya Langsung jaga saya gas. cepet ya. Padahal sebelum Mas Brian saya podcast dengan Bung Nemek ya. Iya. Di hari yang sama. Ya. Di hari yang sama dan ketika bikin channel YouTube, akhirnya kita juga harus berpikir tentang faktor ekonomi ya. Kita tidak mungkin bikin channel podcast, bikin channel YouTube tanpa kita memandang dari segmen pendapatan. Betul. Nah, tapi itu nomor sekian lah, menurut saya. Menurut saya nomor sekian karena bagi saya YouTube adalah personal branding. Personal branding benar Nah, sekali. soal monetize, nah kita ya harus mengakui lah, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Kalau yang putih. Kalau yang putih ya, betul. Tapi ya tetap keren gitu. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya punya prinsip bagus lah Om Hari. Nah, terus ada teman-teman mungkin ya berpikir bahwa kalau podcast itu harus pakai studio, Nah. karena kita sering melihatnya podcast itu kayak ruangannya bagus dan lain sebagainya. Nah, kita akan tanya ke Om Hari, bongkar-bongkaran nih. Pertama kali itu perlengkapannya apa aja, Oke. dan apakah perlu studio? Silakan Om Hari. Nah, ini biar teman-teman tuh nggak ada alasan lagi untuk nggak membuat podcast. Iya. Apakah perlu kamera yang berjut-jut, berbelasan jut? Nah, Oke. Awal video saya di ruang tamu. ruang tamu siapa? Ruang tamu rumah. Ruang tamu rumah. Oke. Ruang tamu rumah. Dan suaranya memang berisik. Berisik ya. Ya, salah satunya misalkan mohon maaf ya, ini suara azan kan biasa ya. Iya, iya. Suara azan karena kita memang dari studio. Nah, kemudian suara anak-anak, Suara suara anak-anak dan lain-lain, teriak-teriak kan biasa Mas. Nah, tetapi ketika saya lihat itu adalah kekurangan Ruangan. bagi seorang podcaster. Ya. Nah, saya melihat dari kacamata yang berbeda. Itu kelebihan saya. Itu kelebihannya. Berarti akhirnya Om Hari menemukan bahwa podcast bisa di setiap tempat. Yes. Dan kelebihan saya, ini saya ngobrol dengan teman-teman yang sudah jadi content creator YouTube. Loh, enggak apa-apa Mas. Kamu enggak punya studio, enggak apa-apa. Itu kelebihan. Itu natural adalah originalitasmu. Ya. Pertahankan. Kamu kalau bisa mempertahankan itu tinggal tunggu waktu kok. Nah, Akan apa namanya punya keunikan sendiri. betul. Dan akan naik sendiri. Betul. Jadi teman-teman sebenarnya ya, saya yakin kalau soal materi atau finansial untuk bikin studio podcast kan relatif ya. Kalau Anda punya duit ya monggo. Kalau saya sih saya belum ke arah sana. Karena untuk memulai sesuatu itu kan biayanya lumayan. Betul. Biayanya lumayan dan banyak kawan-kawan saya yang sampai dengan hari ini sudah ready studio podcast. Tapi belum ada podcastnya. Ready video podcast, perlengkapan sudah ada. Ada yang mahal-mahal. Wis tinggal Take action. wis properti interiornya sudah siap lah. Iya. Take action. Nah, jadi ketika saya lihat case itu dan saya melihat di case yang berbeda dalam lingkup bisnis ya, nah, saya percaya bahwa untuk memulai start itu tidak butuh sempurna kok. Betul. Ya, tinggal kamu mau atau tidak. Ya. Nah, untuk memulai sesuatu itu gampang, tapi mempertahankan konsisten itu tidak gampang. Udah gampang. Betul. Nah, jadi saya start dari resource atau sumber daya yang saya punya. Seadanya dulu. Betul. Tripod biasa harga 100 ribuan. Tripod biasa nanti akan saya videokan kawan apa aja perlengkapannya dan ini termasuk perlengkapan yang sekarang loh ya. Yang dulu, Masih dipakai. Ya, yang dulu lebih ini lagi sederhana lagi ya. Sederhana lagi. Kemudian kamera, handphone. Kawan-kawan. Oke. Ya, handphone sekarang udah lumayan Oke. teman-teman. Itu nggak perlu beli kamera yang mahal. Terus Nah, kalau beli kamera mahal kan untuk durasi waktu video yang lama kan kayaknya harus lebih mahal ya. iya benar. Nah, HP-HP yang mohon maaf ya dari Cina itu kan lumayan. Iya. Ini ambil aja yang udah 48 MP itu megapiksel itu udah lumayan jelas. Dan semua video saya Handphone ya. handphone. Mantap kan? Handphone. Kemudian pelan-pelan teman-teman kasih masukan, Mas. Kasih itu Mas, agak gelap kayaknya. Ya. Kameranya bisa disetting. Nah, saya pikir iya ya, apa saya ada lighting. Tambah ya itu sih Betul. jalan api ya. Ah. Lighting. Dan kawan-kawan ini bukan karena ini loh, bukan karena Om Hari itu nggak mampu untuk beli duitnya, beli barang itu enggak. Tapi dia memang mencoba. Dia itu pengen memberikan edukasi itu loh.
kita tuh berangkat dari manapun bisa, nggak harus langsung lengkap, nggak harus seperti itu, tapi mulailah nyicil perlahan-lahan. Jadi seperti itu prinsip dia. Terus tambah mikrofon kayak gitu. LED-nya kan dulu bener ya Mas ya. Walaupun bener itu harusnya kan di indoor, di indoor di kamar dan lain-lain. Nah, itu saya pakai di luar. Sama Mas Brian juga saya pakai. Oke. Diguyu kok, maksudnya ditertawakan orang salah properti dan lain-lain. Tidak apa-apa. Tidak masalah ya. Tidak ada masalah. Pede aja. Saya nata tempat sendiri seperti yang saya lakukan waktu itu. Nah, ini menariknya kawan-kawan. Saya kan tanya ke dia. Podcastnya itu Om Heri bawa kru atau enggak? Saya kan memilihkan nanti kan tempat yang enak atau apa. Dia jawabnya gini, sudah santai aja, pokoknya nanti lihat aja krunya siapa ini. Ternyata krunya dia sendiri. Jadi dia tuh pede kawan-kawan ya. Masuk ke kafe, ada orang lain, pengunjung lain, ada pelayan kafenya, lalu lalang gitu. Dia masang tripod, masang ini, dia pede. Dan mau perlengkapannya mungkin salah, yang pakai bundar gitu, dia pede. Dan ternyata kabel roll tak bawa. Tak bawa. Dia pede masang sampai, tapi justru kafenya seneng sama dia jadi bisa ngakrapin para pegawai kafenya. Mbak, ini di mana? Bahkan untuk menekan ininya, menekan tombol on-nya itu minta tolong. Jadi krunya cuma satu tok dia tok. Nah, kawan kan mau nggak ambil tantangan ini? Kemana-mana bawa tripod, cari kafe yang bagus, terus pasang, dah podcast. Oke, kira-kira itu. Dan saya request ke pihak kafenya untuk matikan musik. Matikan musik itu kalau orang nggak pede nggak bisa loh. Orang yang lainnya menikmati musik, dia minta siapa sih ini? Siapa ini? Matiin dulu dong 1 jam. Contohnya ini. Contohnya ini. Di hotel matiin. Mbak lihat ini kafe hotel kawan-kawan ya. Yang dimana pengunjung lain tuh kayak dengerin musik dia sadap. Matikan dulu. Bukan karena soal siapa saya dan saya ngomong diplomasi ya saya tadi ya Pak. Mbak kenal dengan ini. Betul. Akrab. Membangun keakraban itu dan akhirnya mereka mau saya perintah. Kira-kira gitu. Ini boleh nggak kalau aku tanya di luar agak beda dari materi? Boleh. Apa aja Stylenya Om Heri ini kan lebih ke mewah, gold, tapi hitam. Apakah itu ada artinya sesuatu? Soalnya gini. Memang ya kalau kaos komunitas itu rata-rata hitam. Tapi saya melihat kaosnya dia nggak cuma kaos komunitas, kaos yang beli sendiri, bikin sendiri. Contohnya kayak ini The Godfather, kan kita tahu filmnya kan itu hitam. Apakah dia terinspirasi itu? Tapi juga kayak mewah kayak gitu ya. Kita bisa lihat ya tampilannya mewah. Terus ada sisi humornya mungkin kan. Jadi ini kira-kira apa yang ingin disampaikan Om Heri dengan personal branding dari segi fashion ini? Oke. Gini teman-teman. Pakai topi ini baru podcast ini. Biasanya gini ya. Tuh kelihatan rambutnya klimis gitu toh. Ya toh. Nah, ini pakai topi ini. Nama atribut ya. Ya tambahan lah. Ya nextnya mungkin saya akan lebih banyak ke kaos polos. Kaos polos, penetral. Polos tapi hitam juga. Hitam atau abu-abu lah. Kenapa senengnya yang black atau grey? Kalau kemeja saya putih. Kemeja putih. Kemeja saya seneng putih. Kemeja putih. Kalau kaos saya seneng hitam. Itu apa seperti Yin dan Yang Om Heri suka sesuatu yang gelap-gelap tapi juga harus menampilkan yang putih? Gak tahu ya Mas ya. Dari dulu senengnya hitam. Karena dari teman-teman BPK itu hitam ya. Saya kan punya clothing, saya tajam ukur. Yang paling laku yang warna hitam. Warna hitam pasti. Iya. Kenapa ya warna hitam? Ya karena cocok dengan pasangan warna apapun. Warna netral. Gitu. Iya. Jadi ketika saya bikin kaos yang warna lain-lain, penjualannya tidak terlalu signifikan. Hitam putih itu yang paling laris, khususnya hitam. Gitu, itu yang paling laris. Jadi ya itu karena hitam dipakai digandengkan dengan celana atau brand apa warna apapun kayak masuk sih. Sama gold masuk. Terus kenapa suka gold? Jam gold. Sebenarnya enggak juga, ini jam khusus ketika ya meeting tertentu lah. Meeting tertentu ya. Ini pun ya wes. Ini doang yang paling mewah. Yang lain biasa beli bekas. Beli bekas, tapi ya ada mereknya lah. Tapi beli bekas. Dan branded tapi bekas. Bekas. Ya, thrifting ya. Betul, bekas. Beneran. Dan saya enggak malu ketika klepnya rusak saya ganti. Ganti aja ya. Arahan 50.000. Iya. Tuh teman-teman tuh sederhana. Tapi yang penting tuh percaya diri. Nah, tipsnya nih supaya bisa percaya diri. Satu Mas, percaya diri di kamera, di depan kamera. Terus kedua, percaya diri ketemu orang itu tipsnya apa supaya teman-teman kan mungkin wah aku sudah punya alat-alatnya semua cuma aku kok nggak pede gitu. Iya. Supaya pede gimana?
Mungkin Mas Brian tahu ya ketika saya mengajar kan pakai kaos doang. Oh, benar. Pakai celana pendek, Celana pendek. Celana pendek. Iya, iya. Dan sebelum saya ngajar, saya biasanya sih izin ke audiens karena mereka belajar minat kan mahal. Heeh. Kok tiba-tiba ada narasumber atau pembicara yang pakai kaos, pakai celana pendek? Ini jangan-jangan kita diremehkan. Seolah-olah style pembicara itu harus pakai jas. Iya. Style seorang mentor harus pakai jas keren, meja hitam misalkan ya. Nah, saya ingin mengubah paradigma itu. Fun. Fun. Kenapa fun? Karena ketika fun, ketika kamu santai, ketika kamu bahagia, kamu bisa menyerap lebih banyak ilmu. Lebih banyak ilmu. Gitu, Mas. Santai. Masuk akal. Dan Mas Brian kemarin ketika saya menyampaikan apapun, saya kan tidak cuma sekedar menyampaikan materi, Ya. ya, tapi sisi Jok, humornya ada. humor ada, kemudian komunikasi dua arah. Dua arah. Itu yang bisa buat mereka nextnya bakalan nyambung sama mentor. Betul, Komunikasi. betul. Karena bagi seorang mentor hal yang tersulit bukan ketika di kelas, tapi pendampingan Pasca kelas. rodok ngerepoti, tapi memang itu kewajiban. Kewajiban dan harus dilakukan dengan santai ya. Betul. Tidak formal karena malah nggak masuk kawan-kawan. Nah, Yes. ini sesuai dengan prinsip channel kita orang santai. Betul. Jadi, cocok Mas Heri juga bagian dari orang santai. Mas, boleh nggak teman-teman minta contoh lagi cara pembukaan channelnya Om Heri yang khas itu? Coba. Oke. Welcome to. Ya, coba. Jadi pada dasarnya setiap konten kan punya masing-masing original opening ya, Ya. original opening masing-masing. Ya. Mas Brian misalkan ini. Nah saya apa ya biasa sih sebenarnya. Kalau bahasa Indonesianya kan, hello guys, hello teman-teman, kembali di channel YouTube saya. Nama ya, dari sudah di official fanpage. Kemudian kalau audiens saya dari luar negeri ya tinggal welcome back to my channel. Oke, kembali lagi, selamat datang kembali di my channel YouTube, harus sudah di official fanpage. Nah, terus kita setting YouTube itu kan pakai language atau bahasa Inggris ya, misalkan kan itu bisa di share. Nah, jadi lisan sih mas. Lisan. Contoh misalkan, hello guys, welcome back to my channel, kembali lagi di channel YouTube saya di official fanpage. Nah, kemudian saya sampaikan hari ini kita bersama seorang narasumber keren. Nah, just info dan sampaikan. Latar belakangnya. Betul. Kenapa saya sampaikan latar belakangnya? Karena mohon maaf ya, kebanyakan narasumber kita kan bukan tokoh publik. Betul. Walaupun saya bisa masuk ke akses sana, atlet berprestasi, politikus dan lain-lain. Tapi saya mengenalkan. Dia teman saya sekolah. Dan saya bangga. Dia tetangga saya dan saya bangga. Oh begitu ya. Yes. Jadi audiensnya nggak tahu ini siapa sih ini. Om Heri yang mengenalkan. Yes. Jadi bagi saya agak panjang karena menceritakan latar belakang sekaligus perkenalan. Perkenalan. Kalau tokoh publik kan gampang, tinggal temanya ini misalkan Udah pada tahu ya. udah pada tahu. Gitu mas. Iya betul. Gitu sih mas. Ya mantap. Gitu. Tidak semua orang tahu Mas Brian, tidak semua orang tahu saya. Misalkan saya kita podcast di channel YouTube BMX misalkan. Mas Adi seorang rider yang pengaruh dari Surabaya misalkan, kan mereka pasti mengenalkan. Audiens umum kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Gitu mas. Mantap. Jos. Ya, Om Heri. Selain pernah nggak ada narasumber yang menolak untuk di podcast? Oke, ada. Dan sampai dengan hari ini perbandingan dari 10 orang yang saya tawarkan, yang lolos 3-4. Jadi memang ada juga orang yang tidak mau. Tidak mau itu bukan mereka menolak secara, ada yang bilang tidak mau, Ya. ada yang mengundur, ada yang memang berpikir. Ada yang berpikir, mungkin ada yang malu kayak gitu ya. Ah. Kita nggak perlu tahu alasannya, yang penting kita menghargai. Tapi kita tahu lah kalau dia Tahu. menolak. Tahu ya. Kita tahu ya sudah lah, itu privasi kamu. Tidak Yang penting ada kita masalah. move on aja, nggak usah sakit hati ya. Tuh, teman-teman nggak usah sakit hati, pokoknya coba aja Nah. dulu ya. Betul. Dan saya sampaikan ke mereka bahwa saya sering menunggu narasumber yang pada akhirnya sebelum podcast itu tayang, sebelum kita syuting, yang bersangkutan meninggal. Jadi saya tidak bisa meninggalkan kenang-kenangan Iya, betul. buat keluarga atau buat teman-teman. Iya. Ditolak pun tidak ada masalah, tapi kebanyakan memang dari instansi. Instansi ya. Karena mereka harus ribet sih. Iya. Mending aku sama yang personal wiro swasta, atlet. Kalau atlet pun saya izin ke klubnya loh mas. Klubnya, Karena sampai memang klubnya. mereka ada Membawa nama klub kok ya? membawa nama klub, dan di klub itu ada divisi untuk humas. Hmm. Nah, salah satu contoh misalkan saya pernah belum bisa podcast dengan salah satu pebasket
internasional di Indonesia. Ya dari Indonesia, karena memang undang-undang atau aturan di klubnya mewah memang. Tidak sembarangan menyampaikan sesuatu di media. YouTube ini termasuk media. Termasuk media ya. Betul. Walaupun itu nanti dia berangkatnya atas nama pribadi, tetap klubnya juga. Walaupun teman saya baik. Iya, betul. Saya nggak bisa. Kecuali kalau misalkan lepas baju misalkan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi sekali lagi branding itu menyangkut semua sih. Mas. Semua benar. Gitu, Karena kalau misalnya kita lihat pemain sepak bola A, itu langsung ingat klub ini ya. Betul. Gitu. Termasuk ketika teman-teman saya yang mohon maaf ya dari instansi militer atau kepolisian tak ajak podcast bilang tunggu pensiun ya mas. Iya. Tunggu pensiun ya mas. Gak enak ini sama atasan. Iya. Gak enak ini sama korps misalkan. Ya itu nggak masalah sih mas. Iya ya. Betul, nggak masalah. Dan nextnya kan saya banyak podcast dengan perwira-perwira yang sudah pensiun. Betul. Mereka enjoy. Karena nggak ada aturan ketika mereka dinas. Sudah lepas ya. Yes. Jadi itu mas. Ayo kita minum. Santai. Mantap, menarik kawan sebenarnya. Jadi dengan cara sederhana kalian bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, kenapa? Karena start dari sempurna itu biasanya kamu nggak bakal paham. Iya benar. Saya yakin bahwa semua ilmu, semua cara dan semua teman atau circle terbaik kita akan terfilter dengan sendirinya, akan ketemu dengan sendirinya. Bukan ketika start, tapi ketika kita jalan. Ketika jalan ya, dan justru skill public speaking kita, skill komunikasi kita juga akan ke-upgrade setelah kita jalan. Yes. Jadi teman-teman yang mungkin merasa, aduh aku udah bisa public speaking itu belakangan aja. Iya. Nanti lama-lama akan bisa sendiri. Jangan mau kalah sama emak-emak. Iya. Emak-emak itu punya TikTok, punya status WA, mereka joget-joget pede. Mereka tahu kalau dilihat, walaupun suaminya marah ya. Iya. Iya toh. Dan ketika mereka pede, berarti ada orang yang lihat ini kan sudah minimal ada orang yang tertarik dalam tanda kutip. Betul ya mas ya? Kepo dulu. Nah. Minimal mungkin kepengen lihat apanya atau bahkan ada yang sampai berani mungkin ke DM atau apa. Betul. Mereka aja pede. Mereka aja pede gitu loh. Ini konteks lain ya. Konteks lain. Start kalau ingin ngukur start kepedeanmu ya kamu bikin TikTok lah, misalkan joget-joget atau gimana. Bikin porsi masing-masing. Porsi masing-masing. Tapi saya rasa kalau teman-teman di sini ya, karena rata-rata para pebisnis atau pebisnis online rata-rata kalau joget-joget nggak mau. Nggak mau. Maunya yang membangun channel itu yang smart ya. Salah satunya kita bisa contoh channelnya Om Hari ini smart. Teman-teman nanti jangan lupa ya kunjungi, nanti juga linknya akan saya taruh di bawah. Yes. Oke. Nah, Om Hari, ada nggak hater atau orang yang mungkin meremehkan? Yes. Minimal walaupun nggak komen tapi dengar dari siapa gitu atau mungkin WA atau mungkin sindir gitu ada. Siap. Pada dasarnya ini balik ke mindset saya dulu ya mas ya. Seorang hater, seorang pembenci kita bagi saya adalah konsultan terbaik. Konsultan terbaik Yang melelehkan waktu untuk mengamati ya. Untuk mengamati, untuk melihat kekurangan kita apa. Dan yang perlu dicatat, mereka tidak dibayar. Tidak kita gaji. Bagian QC tidak digaji. Betul. Kalau kita bayar konsultan mahal. Bayar seorang biaya untuk privat mahal. Bayar dari kantor mahal. Iya toh. Untuk cari apa ya yang perlu diperbaiki itu mahal. Dan saya punya loh gratis. Punya gratis ya. Itu mencacat dulu ya mas ya. Oke, nah soal untuk yang channel itu biasa lah. Orang yang meremehkan biasa. Sebenarnya kamu masih sedikit. Nah, bahkan ketika saya mengundang narasumber, mereka pasti lihat view-nya dulu dong. Jumlah subscribernya berapa dong. Pasti kemudian videonya berapa, tentang pembahasan apa. Pasti mereka berpikir, bukan meremehkan ya. Berpikir dulu. Akhirnya mereka memutuskan mau atau tidak. Nah, kemudian yang meremehkan biasanya ya mas ya biasalah. Ketika kita share di grup WA, ketika kita share di medsos, ada beberapa mungkin yang mendukung. Oke mas, silakan semangat buat konten. Oke. Ada beberapa yang sengaja japri atau chat di grup, mas tolong jangan share berlebihan ya. Saya kan biasa share itu. Share di banyak grup biasa kan. Nah, mohon maaf kalau saya ngomong mohon maaf kalau misalkan menurutmu jelek, skip aja lah. Hapus aja lah. Tapi thank you masukannya.
saya tetap semangat. Semangat. Nah, kemudian Japri banyak yang Japri, Mas jangan itu Mas, kalau bisa dikurangi share tentang konten-konten yang tidak berguna. Oke, jadi saya kasih spesifik untuk kegiatan BMX saya share di BMX. Oke, kemudian untuk sosial saya share semua. Sosial ya. Share pengayat saya share pengayat semua. Ya. Jadi mereka pasti nggak tertarik ketika di luar komunitas mereka. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka menyampaikan itu biasanya saya menyampaikan ke yang bersangkutan bahwa tidak apa-apa kamu kalau punya karya share aja. Saya tidak bakalan respon negatif. Saya selalu ngomong mantap, semangat, oke lanjutkan mas, best dan terbaik dan seterusnya lah. Yang penting ketika mereka atau si pengirim ini punya respon positif, semangat. Ya. Tapi kalau punya respon negatif belum tentu sekuat saya. Ya, betul. Saya lalu diajar di publik. Di publik ya. Saya berani membuka apa yang kurang, termasuk ketika di kelas apa yang kurang ngomong. Di publik. Publik ya. Yes, apa yang kurang ngomong, oke, terima kasih. Mantap. Jadi harus tadi tidak semua mentor berani. Ya, berani. Semuanya punya hati baja gitu lah. Yes. Berani. Mantap ya. Kalau kita lihat unik orangnya ini. Karena bagi saya mereka adalah konsultan yang tidak dibayar. Yang tidak dibayar gitu. Tidak dibayar. Mantap. Terus aku lihat juga beberapa judul podcastnya Om ini kata kunci tertentu udah ada di halaman pertama itu juga pakai SEO ya, Bang. Betul. Tapi kita nggak akan buka ya. Kita cuma ingin tahu aja. Soalnya kalau itu kan dapurnya beliau lah. Mungkin kapan-kapan saya bujuk lah beliau untuk bikin kelas atau talk show lah tentang SEO. Iya. Tapi berarti pakai ya. Pakai. Dan itu Om Hari sendiri atau ada tim juga? Saya sendiri. Nah, Dan saya belajar di Ilmu Putih lah. Ilmu Putih ya. Ilmu Putih khususnya terkait dengan personal branding. Karena ini kan media yang menurut saya bisa jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Dan orang lebih banyak sih penduduk Indonesia khususnya. Ini ngomong statistik dulu ya misalnya. Penduduk Indonesia ini dari 270 sekian, 80%-nya melek internet. Oke. Dari melek internet tersebut, mereka tidak membuka website, membuka Google dan lain-lain, tapi mereka punya medsos. Yes. Ya. Nah, minimal punya medsos. Ya, minimal punya medsos. Oke, dan medsos itu diantaranya ya kalau tua-tua Facebook. Oke. Agak muda IG. Pertengahan kita IG. Kemudian yang muda-muda lagi TikTok. Oke. Tapi secara general universal semua segmen YouTube ya. Nah, jadi kita bisa menyasar, nggak usah ngomong internasional lah, Indonesia saja lah. Kita punya market yang besar. Betul kan? Kita punya market viewer yang besar. Oke, dan mereka merelakan waktu untuk nonton YouTube daripada nonton TV. Merelakan waktu, betul sekali. Yes. Memang waktunya lebih banyak ke YouTube sih daripada TV. Aku juga betul. Gitu. Secara statistik, Mas, penduduk Indonesia salah satu yang paling besar pegang handphone khususnya di media sosial. Rata-rata durasi lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam. Rata-rata itu bisa dicek ya. Koreksi kalau saya salah. Ada datanya. Betul, ada datanya. Dan itu adalah market yang besar. Nah, ibarat kata kalau kita punya televisi, bukan kita yang nonton televisi, tapi televisi yang nonton kita. Atau televisi hanya dijadikan pelengkap interior. Betul. Saat ini seperti itu. Betul. Dan cenderung televisinya nyalakan YouTube sekarang, dikonekkan bisa sekarang. Kira-kira seperti itu, Mas. Dan YouTube akhirnya menurut saya ini market yang gede loh buat gede ya, tetap belum terkalahkan. Betul, ya? Untuk masa depan. Ya. Dan kalau TV ini kan ada yang lokal, ada yang nasional. YouTube internasional. Betul. Nah, secara jangka panjang kita bisa membangun branding kita baik secara personal maupun usaha. Kira-kira gitu, Mas. Secara brand merek juga bisa, secara personal juga bisa. Nah, contoh gini, ketika kamu kenalan dengan orang atau ketika kamu berbicara di depan publik, nah kita kenalan nih, woi medsos saya ini, dan ketika kita menyampaikan saya punya channel YouTube podcast, nilai tambah nggak?
ngeliat apa? Dan mereka kepo akhirnya. Wah, Iya. ternyata keren ya. Keren. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Minimal di hari itu saya dapat 1 subscribe Iya, organik. benar, organik ya. Organik. Kira-kira gitu ah. Mantap. Organik itu lebih berharga Yes. daripada 1000 Yes. subscribe robot. Yes. Karena bukan manusia ya. Ya, dan biasa sih kalau saya seminar atau ngisi di acara-acara yang bersifat formal di pemerintahan, khususnya di kementerian tertentu ya, saya iseng-iseng jangan lupa subscribe YouTube saya. Iya. Bahan disuruh aja bisa buka handphonenya. Subscribe, kalau nggak subscribe tak saya lanjut materinya. Iya. Walaupun tetap saya lanjut. Lanjut ya. Mereka gitu, minimal mengunjungi. Memang mengunjungi dulu, ngecek dulu, sama aktifin notifikasi. Yes. Walaupun terus saya bilang, wah mas gini kok ya dicantum kok, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada Ya. masalah. Biar pembicara yang lain jaim. Kuncinya pede ya. Iya. Biar pembicara yang lain jaim, oh sok keren. Ketika murid nggak ada yang tanya, mereka saya ini orang penting loh. Enggak. Saya memastikan diri. Kayaknya saya perlu bikinkan kembali itu kelas PD Revolution. Karena PD-nya bagus gitu. Ya Om, mungkin ini pertanyaan terakhir. Om bisa nggak sampaikan pesan untuk teman-teman kita yang mungkin mau memulai podcast atau mau masih ragu-ragu untuk Yes. mengisi channelnya dengan podcast, bisa sampaikan suatu nasihat atau pesan. Siap. Saya juga akan memakainya untuk diri saya. Siap, oke. Jadi teman-teman, kita tidak perlu khawatir dengan perubahan apapun. Yes. Pilihannya. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Tidak ada yang beri kecuali Perubahan itu sendiri. Ya, tidak ada yang pribadi kecuali 3 hal. Tuhan kalau kita percaya Tuhan. Ya, 2 dalam hukum alam mutlak, dan 3 dalam perubahan. perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri. Nah, kita tidak bisa memaksa orang untuk nonton TV. Yes. Kita tidak bisa memaksa orang untuk langganan koran. Betul. Betul ya. Dulu koran Jaya, TV Jaya, sekarang medsos. Medsos. Betul. Nah, kita kalau tidak bisa memanfaatkan jadi penonton doang, tidak ada masalah. Atau tidak ada yang salah. Ya. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan ini untuk sesuatu yang lebih baik, Ya. betul ya. Apalagi yang bisa menghasilkan sesuatu, khususnya income, baik dari personal branding ataupun penjualan, Ya. ini bisa punya dampak yang lebih. Lebih ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan heran ketika tokoh publik akhirnya dipaksa tim kreatifnya bikin podcast pak, walaupun nggak bisa ngomong. Banyak mas, banyak pejabat-pejabat saya lihat. Ya tidak ada masalah sih. Nggak ada Bagian masalah. dari kita jadi tim Pakai kreatif. teks pun nggak masalah ya. Awal-awal dulu saya pakai teks karena takut salah tanya, betul toh. Nah, lama-lama ya sudah kita natural aja, Natural aja. kita ngobrol santai kan. Nah, YouTube adalah media percaya masa depan. Ya. Bisa semua kalangan, anak kecil bisa. Anak kecil bisa. Anak kecil belum bisa nulis, ngomong di YouTube cari apapun ketemu. Bisa. Betul. Ketemu. Orang tua ketika lihat apapun sinetron misalkan, aku nggak bisa lihat itu. Loh, mbak bisa lo lihat di YouTube. Misalkan saya sebutkan SCTV atau Indonesia ya mas, Trans TV dan lain-lain ya. Bisa mah dilihat TV, nanti bisa lihat di YouTube lah. Akhirnya mereka bisa lihat sesuatu. Tetap bisa lihat sewaktu-waktu. Yes, itu mas. Nah, kemudian faktor makroekonomi ya. Ya. Iklan di TV ini kan mahal mas, betul ya? Iklan di TV ini mahal, dan akhirnya mengerucut banyak perusahaan-perusahaan besar. Yang bisa iklan. Yes. Nah, jadi banyak perusahaan internasional, baik besar, skala menengah dan kecil, ini iklan di media sosial. Ya. Nah, khususnya di YouTube ya, kita mau YouTube. Nah, dengan rate masing-masing, Ya. betul ya. Nah, kalau saya ikut pendidikan sekolah YouTube itu iklan terbaik itu dari kalau YouTube kita ada iklannya perbankan, Perbankan ya. keuangan, asuransi dan lain-lain. Kalau marketplace itu biasa, Ya. kan Shopee, Tokopedia itu biasa. Yang paling iklan mahal keuangan, baik Nah, pinjol. Ya, itu juga ya. Itu iklannya lumayan mahal. Oke, nah plusnya adalah YouTube bagi hasil ke kreator konten. Ya. Nah, walaupun ya kita ngomong relatif lah. Kalau dibilang banyak ya monggo, sedikit ya monggo, itu relatif. Jadi ada impact. Jadi kita bisa lebih semangat walaupun saya tidak mengejar ke arah sana. Kita lebih ke personal branding. Personal branding. Nah, plus ketika kamu jualan di marketplace, di Facebook, di Instagram, kamu bisa menyertakan link YouTube untuk review produk. Review produk. Yes. Nah, ketika mereka beli sesuatu, misalkan ya, teman saya jualan senapan angin, Ya. misalkan, walaupun di YouTube tidak monetize, dia tetap eksis. Tetap eksis karena nanti untuk Review. reviewnya. Review produk. Ya. Dulu
masih bisa monetize, masih bisa ada iklan. Sekarang kan ada aturan baru karena terkait dengan perang, betul kan? Nah, akhirnya terkait dengan senjata, itu mainan, tidak ada iklan. Tidak ada iklan. Tapi dia tetap eksis. Tetap meningkatkan penjualan dia juga. Yes, kira-kira gitu. Jadi sangat bagus untuk personal branding ataupun branding usaha kamu. Ya. Nah, kamu tidak perlu minder atau kamu harus tetap pede di YouTube itu. Kamu udah nampilin muka lu tidak ada masalah. Betul. Ya, kan? Tapi kalau di podcast kita enggak lah. Kamu mau channel apapun wisata, kuliner, yang paling murah kan kuliner ya. Kuliner. Paling gampang. Paling murah podcast. Betul. Gak perlu pesen makan. Ah, itu dia. Nah. Tapi yang mahal idenya ini mas. Tidak semua. Ya secara ini yang mahal. Secara skill ya, soft skill ya. Gitu loh. Kalau tempat sih kita relatif lah, on the spot. On the spot. Spot. Saya biasa di indoor boleh, di Outdoor boleh, di tempat lokalisasi pun Pernah. saya podcast. Pernah. Dan kalau teman-teman ingin membuktikan bahwa podcast saya top one, nah teman-teman bisa cek dengan keyword atau kata kunci tertentu. Misal podcast lokalisasi. Iya, podcast lokalisasi. Podcast spasi lokalisasi. Nanti Ya. video saya peringkat 1. Peringkat 1 ya. Podcast BMP video saya 1 2 3. 1, 2, 3. Podcast pushback peringkat 1. Peringkat 1. Walaupun 1 2 videonya. Mantap. Teman-teman. Bagus untuk personal branding. Iya, personal branding. Yes, kita punya nilai tambah. Ini nanti jadi pemghari master podcast. Jadi tidak perlu khawatir dengan keterbatasan sumber daya. Saya memulai sesuatu itu dari sederhana dulu. Handphone, tripod pasti ya mas ya. Ya. Untuk penyangga kamera ya. Ya. Handphone tanpa mic. Sekarang kan ada mic ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan bisa beli ini. Saramonik. Harganya di atas 2 juta. Kira-kira gitu. Nah kalau kamu start di awal beli ginian, beli kamera bagus, Ya. beli tripod yang bagus, lighting yang bagus, saya yakin beneran kamu nggak bakalan berangkat. Iya. Karena kamu udah ada passion. Kamu bisa beli hard skill itu, ya kan, properti itu. Tapi kamu tidak bisa membeli soft skill dan passion serta konsistennya itu yang Ya. tidak terbeli oleh uang. Nah, kawan-kawan tuh. Jadi yang penting dari Om hari ini kita belajar. Yang penting itu bukan perangkatnya, bukan perangkatnya atau ini, tapi PD-nya. PD sama soft skill konsisten seperti itu pasti bisa. Ya, oke, karena sudah agak lama kita berbincang, kita tutup dulu. Saya jadi senang hari ini karena satu, pertama saya bisa podcast dengan Om Hadi. Yang kedua, tantangan untuk saya bisa podcast atau enggak sudah terpenuhi hari ini. Mantap, luar biasa. Berarti Oke. lolos ya? Lolos. Terima kasih mas. Yang ketiga, dulu lah. Oke, yang ketiga saya juga bisa berbagi ke teman-teman untuk menambah pengetahuan, Yes. memperkenalkan. Nah, nanti di kolom deskripsi akan saya tulis nanti link YouTube-nya Om Hari, link Yes. Instagram-nya juga, dan mungkin nanti di akhir video ini akan saya shoot beberapa perlengkapan punya beliau biar teman-teman tuh tahu kalau itu perlengkapan sederhana, nggak Yes, perlu yes. mahal. Nah, itu mungkin dari saya Joni Males di Orang Santai. Karena ini masuk 2 channel, saya persilakan juga Om Hari untuk menutup acara. Oke. Ngomong sebelum nutup, Mas Brian sudah punya itu enggak? Opening pembukaan enggak untuk YouTube-nya? Oh. Ada bocoran enggak? Kira-kira gimana nih? Kalau saya biasanya cuma nih, halo Sobat Males. Oke, gitu ya. Sangkanya Sobat Males atau Sobat Santai. Oke. Jadi masing-masing kan punya Iya. keunikan sendiri, originalitas sendiri. Oke teman-teman, itu podcast kita dengan Mas Brian. Saya hari ini jadi host dan jadi narasumber. Iya, dua. Dua. Hermafrodit. Oh bukan. Jadi saya memang siap untuk apapun ditanya Mas Brian. Ya kalau siap apapun, ya saya siap Mas, ya nggak apa-apa. Anggap saya sebagai narasumber atau bintang tamu, Ya. kira-kira seperti itu. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga channel Mas Brian. Nanti saya sertakan di deskripsi video podcast YouTube saya. Dan mudah-mudahan video podcast ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan harapannya nggak usah minder, teman-teman. Yes. Tetap lakukan apa yang kamu suka. Apa yang kamu Kerjakan apa yang kamu passionmu. Nah, karena ketika kamu mengerjakan hobi kamu, kemudian kamu menghasilkan, itu menjadi pekerjaan terbaik. Iya. Karena pekerjaan terbaik adalah hobi yang Dibayar. Kira-kira seperti itu. Oke, see you next time dengan next podcast, dan mudah-mudahan Mas Brian beserta teman-teman komunitas Orang Malas Orang Santai. sehat selalu, dan para viewer saya Juga
selalu, diberi panjang umur, kesehatan, sukses dan bahagia tentunya. Bahagia. Passwordnya tetap Hani Kandel. Maksudnya catat ya kawan-kawan. Itu Oke. bisa jadi kupon diskon nanti kalau di Oke. kelas-kelas beliau. Nah, kalau teman-teman ingin membuktikan bahwa saya dadaku, nah kita bisa nyuruh muridnya Mas Brian untuk stop videonya. Tolong stop dulu, Bos. Kita tolong. Thank you guys. Ini ya alat-alatnya Om Hari tadi, tripod. Ini pakai HP. HP-nya medium aja, nggak perlu mahal. Ini HP. Nah, oh ya nih mikrofon pun ini saya lagi belajar pakai mikrofon yang murah. Kalau mau yang agak oke, Yang oke ini. ini Saramonic ada. Terus lampu ini guys, ini kata Om Hari tadi 150 Lighting outdoor aja ya. Malam padam banget, Ya, cerah banget. cerah ini yang untuk outdoor. Bisa disetting cahaya. Ya, lainnya properti semua dari kafe atau dari hotel. Nah, Yes. ini Kontrol juga dewe, ya. dan tentunya negosiasi dengan pengelola kafe. Ya, betul sekali ya. Jadi Kalau tiba-tiba datang podcast Ya. kurang ajar namanya. dan ini awalnya cuma 2 tripod kawan-kawan, lampu sama ini aja, dan dulu nggak pakai mikrofon ya Om Hari. Yes, yes. Oke. Thank you ya kawan-kawan ya. Makasih. Bye-bye. Ya.